Masih semangat? Masih semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kita juga Tuhan mereka. Allahu Jalla Jalaluh. Allahu Rabbul Izzah. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Atini ma'rifatak wa muhaddaratak. Wa qala 'azza man qa'il fi muhkam at-tanzil wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katsira. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال الإمام البشيري في بردته: يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا حبيبي المصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. نبينا الامين والنهي لا احد وإذ برا في الأحال ولنا آدم. يا رب بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا رسول الله سلام عليك بعشان والدرج. صلى الله سلام عليك. اللهم صل وسلم وبارك وبارك عليه. Alhamdulillah. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kami hormati, Kiai Al-Haj Sulaiman beserta para keluarga semua, Mukarram wal Muhtaram, para kiai, para alim ulama, para habaib, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah. Ring, ring, ring.
wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq diracun. Bagaimana Sayyidina Umar, beliau memperjuangkan Islam, wafatnya. Bagaimana Sayyidina Utsman memperjuangkan Islam, beliau sedang sholat subuh baca Quran, ditebas batang lehernya. Bagaimana Sayyidina Ali, wafat dipenggal lehernya karena memperjuangkan Islam. Begitupun Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kalau Sayyidina Hasan wafat diracun, Sayyidina Husain wafat dipenggal. Dilanjutkan oleh Imam Abu Hanifah, diseret ke penjara, dicambuk di penjara sampai wafat. Dilanjutkan oleh Imam Malik. Imam Malik dicambuk sampai tulang rusuknya retak. Dilanjutkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i diborgol, dituduh rofidah, dicambuk, diborgol. Imam Ahmad bin Hanbal dicambuk, dipenjara sampai akhir hayatnya wafat. Mereka memperjuangkan Islam, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan demi untuk tegaknya Islam. Bukan hanya darah, bukan hanya air mata, tapi nyawa menjadi taruhannya. Yang penting Islam tegak dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Takbir. Jadi jangan boleh, jangan takut dari umat Islam. Jangan pengecut, saudara. Kalau umat Islam mau menang, Islam mau berjaya, umat Islam harus berani untuk membela Islam. Kalau Islam mau menang di Indonesia, Islam mau berjaya di Indonesia, umat Islam Indonesia harus berani, harus mau bela Islam dan menegakkan Islam, saudara. Bangsa ini didirikan oleh ulama. Tidak akan ada Indonesia kalau tidak ada ulama. Tidak akan ada negara Indonesia, tidak akan ada bangsa Indonesia kalau tidak ada ulama, saudara. Bangsa ini lahir tanggal 17 Agustus 1945. Usia negara Republik ini lahir tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan ulama jauh sebelum 1945, ulama sudah berkiprah mendirikan bangsa dan negara ini, saudara. Siapa yang memerdekakan bangsa? Siapa yang memperjuangkan negara dan bangsa? Ulama. Jadi nggak boleh di Republik ini yang coba-coba mengkriminalisasi ulama, yang menzalimi ulama, yang mengkhianati ulama, yang memenjarakan ulama. Tidak boleh, saudara. Betul? Nggak boleh. Habib Rizik gara-gara bela agamanya, bela bangsanya, bela negaranya, harus rela terusir dari negara Indonesia. Habib Rizik gara-gara bela agamanya, bela bangsanya, bela negaranya, harus rela ngungsi untuk sementara waktu hijrah ke negara orang lain, saudara. Apa yang salah dengan Habib Rizik, saudara? Habib Rizik bela agamanya, Habib Rizik bela bangsanya, Habib Rizik bela negaranya, sampai difitnah, dizolimi, terusir hijrah ke negeri orang, saudara. Yang rugi umat Islam, yang rugi bangsa Indonesia dengan keberadaan Habib Rizik pergi ke negara orang, saudara. Ketika Habib Rizik terusir dari negaranya sendiri, Saudi Arabia berteriak, kalau Habib Rizik terusir dari negerinya, tidak diakui sebagai warga negara Indonesia, maka demi Allah,
kami Saudi Arabia akan menjadikan Habib Rizik sebagai warga negara kami. Ini Saudi, saudara, yang bicara. Turki, Presiden Erdogan, kalau Habib Rizik terusir, tidak diakui sebagai warga negara Indonesia, maka kami, warga negara Turki, kami sebagai kepala negara Turki, siap untuk menerima keberadaan Habib Rizik sebagai warga negara kami. 4 negara di Timur Tengah siap menerima keberadaan Habib Rizik, saudara. Yang rugi kita umat Islam Indonesia kalau sampai Habib Rizik tidak pulang ke negara Indonesia, saudara. Makanya nggak boleh ada kriminalisasi, nggak boleh ada penzoliman. Kita nunggu waktu. Andaikan Habib Rizik dalam waktu dekat pulang ke Indonesia, kemudian ditangkap oleh oknum-oknum aparat, maka demi Allah, umat Islam Indonesia harus rame-rame untuk bela beliau, saudara. Kalau Habib Rizik pulang ke Indonesia, beliau ditangkap di Polda, maka demi Allah, umat Islam se-Indonesia harus rame-rame untuk duduk kepung Polda Metro Jaya, saudara-saudara sekalian. Kalau Habib Rizik pulang ke Indonesia, ditangkap, ditahan di Mabes Polri, maka demi Allah, umat Islam Indonesia rame-rame duduki Mabes Polri, saudara. Setuju? Setuju? Yang tidak setuju goblok, saudara. Ustadz Alfian Tanjung ceramah menyampaikan kebangkitan PKI dengan data-data yang ada, ilmiah, akurat, ditangkap. Ustadz Buniani gara-gara mengupload pidato si penista agama, ditangkap dan diponis 2 tahun juga. Ustadz Khotot, Ustadz John Ginting dan lain sebagainya. Ini negeri mau jadi apa, saudara? Kalau satu persatu ulama ditangkap, kalau satu persatu ulama dikriminalisasi, ulama dipenjarakan, ini negeri tunggu bala dan kehancurannya, saudara. Siapa yang menyakiti ulama sama dengan menyakiti Nabi, saudara. Siapa yang mengkhianati ulama sama dengan mengkhianati Nabi, saudara. Nggak boleh ada kriminalisasi, saudara. Yang mendirikan negara ini ulama. Oh, ulama dituduh, hei, ulama anti Pancasila, goblok. Yang membuat Pancasila ulama. Emang yang membuat Pancasila siapa? Ulama. Di situ ada Kiai Haji Wahid Hasyim, ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Kiai Haji Agus Salim, ada Kiai Haji Kahar Muzakar, ulama. Karena ulama mendirikan Pancasila, membuat Pancasila, maka ulama yang mengamalkan Pancasila. Kok ulama dituduh anti Pancasila? Goblok yang nuduhnya tuh. Kenapa? Kayak ngerti aja lu. Tukang parkir lanjut-lanjut. Ulama itu terbagi 4. Ulama terbagi menurut zatnya terbagi 4. 1, ulama millah. Saya belum minta minum. Taruh aja sih. Ini ada banyak air minum. Ulama menurut zatnya terbagi 4. 1, ulama millah.
Siapa ulama millah? Ulama yang dia sibuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sibuk bertajali kepada Allah, sibuk berzikir kepada Allah, sibuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak tahu harga cabai, tidak tahu harga bawang, tidak tahu siapa presiden, tidak tahu siapa menteri, tidak tahu harga mobil angkot dan lain sebagainya. Sibuk dia dengan Allah, berada di gunung-gunung, di gua-gua, di tepi laut dan lain sebagainya. Itu namanya ulama millah. Ada yang kedua, ulama khilafah. Siapa ulama khilafah? Di samping dia ulama, dia sebagai kepala negara. Di samping dia ulama, dia sebagai presiden. Di samping dia ulama, dia sebagai kepala pemerintahan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia ulama, dia kepala negara. Sayyidina Umar, dia ulama, dia kepala negara. Sayyidina Utsman, dia ulama, dia kepala negara. Sayyidina Ali, dia ulama, dia kepala negara. Namanya ulama millah, ulama khilafah. Yang ketiga, ulama daulah. Di samping dia ulama, dia berkecimpung dalam kenegaraan. Dia menjadi gubernur, dia menjadi wali kota, dia menjadi bupati, dia menjadi menteri, dia menjadi anggota DPR. Itu namanya ulama daulah. Yang keempat, ulama ummah. Siapa ulama ummah? Di samping dia sebagai ulama, dia ngajar dari umat ke umat, ceramah dari umat ke umat, ngajar dari masjid ke masjid, ngajar dari kampung ke kampung, dekat dengan umat, mengenal umat, mencintai umat. Itu namanya ulama umat. Kalau kita paham tentang kedudukan dan makom ulama, boleh yang mau jadi ulama millah silahkan, yang mau jadi ulama khilafah silahkan, yang mau jadi ulama daulah silahkan, yang mau jadi ulama umat silahkan. Yang penting untuk isul Islam wal muslimin. Kalau bupati dipimpin oleh ulama, bagus. Kalau wali kota dipimpin oleh ulama, bagus. Kalau gubernur dipimpin oleh ulama, bagus. Kalau menteri dipimpin oleh ulama, bagus. Kalau menteri dipimpin oleh ulama, bagus. Kalau presiden dipimpin oleh ulama, bagus. Maka bangsa dan negara akan berkah. Kalau bupati, wali kota, gubernur, menteri, DPR, presiden dipimpin oleh bajingan, maka negara akan rusak dan hancur, saudara-saudara sekalian. Jadi ulama itu ibarat kesebelasan sepak bola. Ada yang kiper, ada yang back, ada yang gelandang, ada yang striker, penyerang. Oh, bagian yang lembut, yang sejuk, dikit, sejuk, lembut, tempatkan dia kiper, jaga gawang. Oh, dia ngajar kitab dari masjid ke masjid, dari majlis taklim ke majlis taklim, ngajar tafsir Jalalain, tafsir Munir, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, I'anatul Talibin. Tempatkan dia sebagai back. Oh, ada kiai habaib tegas, keras menyampaikan kebenaran dengan air matanya, dengan darahnya, bahkan dengan nyawanya. Tempatkan dia sebagai penyerang. Jadi yang namanya kesebelasan sepak bola harus ada kiper, harus ada back, harus ada gelandang, harus ada penyerang. Judulnya sama-sama untuk menggolkan bola. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Sekarang rame-rame jadi kiper semua. Ulama takut dipenjara, ulama takut dibunuh, ulama takut difitnah. Jadi kiper saja biar aman. Berhenti lu jadi ulama. Oh, yang lembut-lembut biarkan dia jadi kiper. Oh, yang tegas ada Habib Rizik, ada Habib Idrus Jamalul Lail, ada Tubagus Abdurrahman, biarkan dia jadi penyerang. Judulnya sama-sama untuk menggolkan
Oh. Kalau ulama dan orang-orang soleh lari dari gelanggang politik, akhirnya DPR dikuasai oleh bajingan, bupati-bupati dikuasai oleh bajingan, gubernur-gubernur dikuasai oleh bajingan, menteri-menteri dikuasai oleh bajingan. Rusak ini bangsa dan negara, saudara-saudara sekalian. Makanya nggak boleh ada kriminalisasi ulama. Nggak boleh ada penjoliman terhadap ulama siapapun, saudara. Harus kita lawan. Itu yang pertama. Yang kedua, soal Israel. Israel itu dalam Al-Quran disebutkan 42 kali. Sehingga disebutkan Israel itu bangsa yang lemah, bangsa yang bodoh, bangsa yang tertinggal. Innahu qaumun tajhalun. Sesungguhnya mereka ini kaum-kaum yang bodoh, yang tertinggal. Israel negeri yang lemah, kaum yang bodoh. Itu firman Allah. Kenapa Israel jadi sosok yang kuat? Karena digandeng ayat lainnya dengan sebutan Bani Israel. Siapa baninya? Baninya Amerika, baninya Inggris, baninya Prancis, baninya Australia. Akhirnya Palestina yang menjadi salah satu kota suci umat Islam karena tersimpan di situ Baitul Maqdis. Dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu menjadi cengkraman penjajah Zionis yang di Israel, saudara-saudara sekalian. Apalagi Dajjal Amerika memindahkan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, ke Al-Qudus. Ini penghinaan, saudara-saudara sekalian. Satu ketika Rasulullah sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat, lama sholatnya. Rakaat pertama dibaca oleh Rasulullah surat Al-Baqarah. Ruku pertama lama sama dengan berdirinya. Sujudnya lama seperti berdirinya. Rakaat kedua dia baca surat Al-Imran. Ruku yang kedua sama lamanya dengan berdirinya. Begitupun sujud yang kedua sama lamanya dengan berdirinya. Setelah selesai salam, Rasulullah dari awal sampai akhir dilihat oleh istrinya yang bernama Sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku memperhatikan engkau, kau enggak seperti biasanya. Sholatmu begitu lama, dari rakaat pertama sampai rakaat akhir. Aku perhatikan kau sholatmu lama. Ada apa ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah, "Ya Maimunah, ya istriku, aku tidak khawatir dengan Mekah dan Ka'bah. Karena Mekah dan Ka'bah sampai hari kiamat akan dijaga oleh tentara-tentara Allah yang bernama Toirun Ababil. Siapapun orangnya, negara manapun adanya, kelompok manapun orangnya, siapa yang coba-coba menghancurkan Ka'bah, menghancurkan Masjidil Haram, maka tentara Allah yang bernama Toirun Ababil, burung ababil, akan menghancurkannya dan akan membinasakannya. Maka kata Rasulullah, aku tidak khawatir dengan Masjidil Haram dan Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan aku tidak khawatir dengan adanya Madinah Al-Munawwarah. Karena Madinah akan dijaga fa'ayyadakumul malaikah. Malaikat akan membentangkan sayap-sayapnya menjaga dan membela, melindungi Madinah Al-Munawwarah. Yang aku pikirkan, aku mohon perlindungan kepada Allah adalah Baitul Maqdis Al-Aqsa. Ini dijaga bi'aidikumun nas, dijaga oleh tangan-tangan dari umatku. Siapa di antara umatku yang berani angkat senjata bela Palestina,
itulah yang menjadi umatku penyelamat Palestina. Siapa yang menjadi umatku, dia rela mempersembahkan darahnya untuk membela Baitul Maqdis, itulah umatku. Itu kata Rasulullah, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau Ka'bah dijaga oleh burung ababil, Madinah dijaga oleh sayap-sayap malaikat, beda dengan Baitul Maqdis dijaga oleh tangan-tangan umatku. Jadi kalau umat Islam pengecut, umat Islam penakut menghadapi Palestina, menghadapi Zionis Yahudi, maka tunggu kehancurannya Baitul Maqdis, saudara-saudara sekalian. Ini yang jadi persoalan. Terus. Cara kita bagaimana untuk membela Palestina, saudara kita? Allah karuniakan negeri Indonesia, negeri yang subur, negeri yang makmur, negeri yang besar, aman, damai. Palestina tidak bisa tabligh seperti ini. Saudara-saudara kita di Palestina tidak bisa ibadah dengan tenang, tidak bisa nuntut ilmu dengan tenang, karena setiap saat harus berhadapan dengan bom atom, setiap saat harus berhadapan dengan senjata dari kekejaman musuh-musuh kafir-kafir Israel, saudara. Tapi kita di Indonesia bisa ibadah dengan tenang, bisa tabligh dengan tenang, maka kita patut bersyukur kepada Allah. Cara bagaimana kita untuk bisa membela Palestina? Caranya minimal yang pertama dengan doa. Sisakan waktu setiap saat, habis sholat waktu 5 waktu, doa untuk kekuatan Palestina, untuk kemenangan Palestina. Doakan untuk kehancuran dan kebinasaan Israel dan Yahudi, saudara. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau ibu punya anak, bapak punya anak, ridho dan ikhlas, diizinkan untuk berangkat ke Palestina, membela umat Islam Palestina, membela kaum muslimin di Palestina, izinkan untuk berperang melawan kafir-kafir Yahudi Israel, saudara. Oh, doa enggak mau, pergi berperang enggak mau karena takut mati. Ada cara yang ketiga. Apa cara yang ketiga? Cara yang ketiga, minimal memboikot seluruh produk-produk minuman-minuman dan makanan-makanan yang dibuat oleh Israel dan sekutunya, saudara. Aqua, Bu, tahu Aqua? Dibangun dari air umat Islam di Indonesia, dibeli oleh umat Islam. Hasil dari 25% keuntungan Aqua disumbangkan untuk Israel. Oleh Israel dibelikan senjata, dan senjatanya dipakai nembakin umat Islam Palestina, saudara. Maka mulai dari sekarang berhenti kita membeli minuman Aqua. Di situ ada kolok air. Di situ ada minuman-minuman yang bukan produk Amerika dan sekutunya, saudara. Ibu kalau tidak minum Aqua tidak akan mati. Bapak kalau tidak minum Aqua tidak akan mati. Ganti Aqua, jangan sampai. Karena itu adalah salah satu produk Israel yang membuat umat Islam Palestina dibantai dan dibunuh gara-gara uang dari Aqua. Belum lagi soal fried chicken, Pizza Hut, McDonald, Hoka-Hoka Bento, Pepsi, Coca-Cola, Fanta, dan lain sebagainya. Jenis-jenis produk-produk seperti itu harus kita boikot agar mereka bangkrut dan tidak ada yang membeli umat Islam. Setuju? Setuju? Besok mulai pulang dari sini, tidak lagi beli minuman Aqua, tidak lagi minum Fanta, tidak lagi minum Pepsi, tidak lagi minum Coca-Cola, tidak lagi minum Sprite, dan lain-lain jenis-jenis produk yang begitu ratusan banyak, saudara-saudara sekalian. Ketika ibu membeli Aqua langsung atau tidak langsung, ibu sama dengan membantu Israel.
Ketika ibu beli McDonald langsung atau tidak langsung sama dengan membantu Israel. Saya udah 20 tahun tidak pernah minum Coca-Cola, minum Fanta, apalagi yang namanya fried chicken, Hoka-Hoka Bento, McDonald, Pizza Hut. Orang-orang yang makan minum yang seperti itu manusia-manusia goblok, saudara-saudara sekalian. Gaya-gayaan. Lu gaya-gayaan aja, utang lu banyak pakai minum breakfast, Pizza Hut segala. Ini saudara-saudara sekalian, bagaimana umat Islam mau maju? Kalau hari ini diacak-acak Yaman, hari ini diacak-acak Palestina, hari ini diacak-acak Suriah, hari ini diacak-acak Mesir, hari ini diacak-acak Libya, hari ini diacak-acak Irak. Esok lusa akan tiba giliran Indonesia yang diserbu, saudara. Kenapa Indonesia dijadikan ujung tombak terakhir? Diperas dulu ekonominya, diperas dulu sumber alamnya. Kenapa? Karena manusia-manusia Indonesia dianggap mudah oleh orang-orang kafir, gampang ditipu, gampang dibohongi, gampang dibodohi, dan lain sebagainya. Ini persoalan saudara-saudara sekalian. Maka salah satunya, kalau tidak bisa berdoa kita, tidak bisa berangkat ke Palestina, minimal kita bantu Palestina dengan cara memboikot seluruh produk-produk makanan dan minuman yang diproduk oleh Israel dan sekutunya. Kira-kira setuju apa enggak? Setuju apa tidak? Setuju. Yang tidak setuju besok sumpahin. Saya tadi ceramah di Jakarta Barat. Tahu-tahu disuguhin Fanta dan Coca-Cola. Disentuh juga enggak sama saya. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir, dari soal ulama sudah, warisan para nabi, soal Palestina sudah, yang terakhir soal tahun baru. Tahun baru itu ada dua. Ada tahun baru kafir, ada tahun baru Islam. Ada tahun baru setan, ada tahun baru Rasul. Yang mana tahun baru Islam? Tahun baru Islam 1 Muharram. Itu namanya tahun baru Islam, tahun baru Rasul. Yang mana tahun baru kafir dan tahun baru setan? Sekarang ini 1 Januari di tahun Masehi. Saya pernah berdialog dengan beberapa pendeta. Pak Pendeta, sebentar lagi tahun baru Anda akan tiba. Sebentar lagi tahun baru Anda akan datang. Apa yang Bapak Pendeta dan umat Anda akan lakukan? Jawab pendeta, Pak Kiai, kami di tahun baru tidak melakukan apa-apa. Jam 7 habis maghrib sampai jam 9 kami ke gereja, dari gereja pulang, di rumah masing-masing mengadakan renungan. Pagi nanti jam 7 sampai jam 9 kami mengadakan misa kebaktian, jam 9 pulang ke rumah. Kemudian kami tanya, apa Bapak dan umat Bapak tidak turun meramaikan tahun baru Bapak? Jawab si pendeta, untuk apa kami turun ke jalan? Lah, kok Bapak nggak mau turun ke jalan? Umat Bapak nggak mau turun ke jalan? Si pendeta jawab, buat apa kami turun ke jalan? Tanpa kami turun ke jalan pun, umat Islam sudah rame-rame meramaikan tahun baru kami. Yang dagang petasan umat Islam, yang beli petasan umat Islam, yang bakar petasan umat Islam untuk meramaikan tahun baru kafir. Yang dagang trompet umat Islam, yang beli trompet umat Islam, yang membunyikan trompet umat Islam untuk meramaikan tahun baru kafir. Yang dagang kembang api umat Islam, yang beli kembang api umat Islam, yang bakar kembang api umat Islam untuk meramaikan tahun baru kafir. Orang kafir tidak meramaikan tahun barunya, kenapa umat Islam rame-rame meramaikan tahun baru kafir? Goblok namanya.
pantas. Ini orang Islam merayakan tahun baru kafir. Goblok namanya. Orang kafirnya nggak merayakan kok. Orang kafirnya nggak meramaikan kok. Kenapa kita jadi rame? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pantas si pendeta-pendeta ngomong, buat apa kami turun ke jalan Pak Kiai? Tanpa kami turun ke jalan, kami berterima kasih kepada umat Islam yang goblok-goblok itu telah merayakan tahun baru kami. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendidih darah saya dengar si pendeta ngomong, terima kasih kepada umat Islam sudah merayakan tahun baru kami. Ya Allah ya Rabbi. Saya tinggal di Jakarta. Tiap tahun baru gak bisa tidur. Ini nanti nih jam 12 tank itu. Dor petasan kayak kiamat, saudara-saudara sekalian. Jalan di mana-mana tumpah, Ancol penuh, Taman Mini penuh, Monas penuh, yang memenuhi umat Islam untuk merayakan tahun baru kafir. Innalillahi. Mudah-mudahan dari tahun ke tahun saya bahas tahun baru ini, mudah-mudahan hari ini tidak semeriah tahun baru yang sudah-sudah. Tadi di jalanan agak sepi-sepi dari mulai Jakarta Barat. Tapi sebentar lagi ini kayak mau kiamat, tidur di mana-mana. Nggak bisa tidur. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Pantas kalau pendeta ngomong terima kasih kepada umat Islam yang goblok-goblok itu telah merayakan tahun baru kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu punya anak, ibu punya saudara, ibu punya tetangga, bapak punya anak, bapak punya saudara, bapak punya tetangga. Ingatkan, di setiap tahun baru mendingan baca Yasin, mendingan baca berjanji, mendingan tahlil, mendingan istighosah. Nah, ingatkan ini bukan tahun baru kita. Kalau saya satu Muharram di setiap tahun Hijriah dapat SMS, dapat WA, selamat tahun baru Pak Kiai Hijriah, saya jawab. But. Tapi dari tadi ada beberapa WA ratusan ke HP saya, selamat tahun baru 1 Januari Pak Kiai, selamat tahun baru. Enggak, saya publis. Kenapa saya nggak jawab? Bukan tahun baru saya kok. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang turut serta, ikut-ikutan, menyerupai dengan golongan agama orang lain, maka dia bagian dari orang itu. Coba saudara-saudara sekalian, ingatkan saudara, jangan sampai kita ikut-ikutan. Kita dijajah, kita milik Indonesia, milik umat Islam, bangsa Indonesia milik umat Islam, karena Indonesia mayoritas Muslim. Kalau Indonesia mayoritas Muslim, wajar, harus kalau kita punya presiden Islam, wajar, harus kalau kita punya wakil presiden Islam, wajar, harus kalau kita punya menteri-menteri yang Islam, wajar dan harus kalau kita punya gubernur yang Islam, punya bupati yang Islam, punya wali kota yang Islam, punya camat yang Islam, punya lurah yang Islam. Kenapa? Karena kita mayoritas. Oh, Amerika kafir, wajar punya presiden kafir, punya wakil presiden kafir, punya gubernur kafir, punya wali kota kafir, punya bupati kafir, wajar saudara. Kita Indonesia mayoritas Muslim, orang-orang kafir sudah berani di Indonesia. Tahun lalu, Idul Fitri tahun lalu di Papua, di Tolikara, masjid diratakan dengan tanah, umat Islam dibantai habis-habisan di Papua, padahal Papua bagian negara Indonesia yang mayoritas Muslim Indonesia, tapi mereka berani. Ustaz Abdul Somad datang ke Bali, diusir, nggak boleh ceramah di Bali, padahal Bali bagian daripada Indonesia, Indonesia mayoritas Islam.
berani orang Bali mengusir Ustaz Abdul Somad. Kita mayoritas saja orang kafir berani melunjak umat Islam, apalagi kalau kita minoritas, saudara. Habis kita disembelih oleh mereka yang kafir-kafir itu, saudara. Kenapa? Karena kita terlalu penakut, karena kita terlalu baik, dan karena kita terlalu goblok terhadap orang-orang kafir, saudara. Di Ambon umat Islam pernah disembelih, pernah diperkosa, padahal Indonesia mayoritas muslim. Apalagi kalau Indonesia minoritas, habis kita disembelih. Di Jakarta mayoritas Islam, kemarin kecolongan. Gubernurnya kafir, kutil babi, saudara-saudara. Luar biasa. Kalau Aceh mayoritas muslim, gubernurnya muslim, wajar apa tidak? Adil apa tidak? Kalau Papua mayoritas Protestan, gubernurnya Protestan, adil apa tidak? Adil. Kalau Bali mayoritas Hindu, gubernurnya Hindu, adil apa tidak? Adil. Jakarta mayoritas muslim, tiba-tiba kafir mau jadi gubernur. Tar dulu, umat Islam masih banyak. Lu harus tahu diri. Ini mayoritas DKI muslim, dan Jakarta ini dipimpin dari dulu didirikan oleh umat Islam. Makanya saya ingatkan yang terakhir, 2019 nanti, ingat, jangan memilih partai-partai yang mendukung dan memilih penista agama. Jangan memilih dan mendukung partai-partai yang mendukung perpu pembubaran ormas. Nggak usah dipilih. Mau lambangnya Ka'bah kek, mau lambangnya apa kek, nggak usah dipilih. Hanya 4 partai yang tersisa kemarin yang tidak mendukung perpu ormas dan tidak mendukung si penista agama. Hanya Gerindra, PAN, PKS, dan PBB. Terserah ibu. Di luar yang 4 ini haramkan oleh kita. Kenapa? Ketika ibu mendukung, ketika ibu mencoblos, sama dengan ikut andil membesarkan dan mendukung mereka. Saya bukan kampanye. Kewajiban saya sebagai ulama mengingatkan untuk hati-hati. Jangan sampai kita dibohongi dan dihianati terus-menerus. Betul? Dompet 3 kayak gambarnya Ka'bah, tulis nanti di TPS, Partai Pelantak Klintut. Ada lagi partai yang berbusa, apa namanya, banteng mabok berbusa putih. Kami tidak butuh pendukung umat Islam, suara umat Islam. Goblok. Tahu ibu? Banteng berbusa. Tahu? Saking banyak minumnya mabuk berbusa itu banteng. Teriak keras, kami tidak butuh lagi dukungan suara umat Islam. Nantangin umat Islam, saudara-saudara sekalian. Luar biasa. Dianggapnya umat Islam ditakut-takutin, akan takut. Tidak, saudara. Kalau Habib Rizik satu orang dikriminalisasi, akan muncul ribuan Habib Rizik baru. Amin. Takbir. Kalau Tubagus Abdurrahman dikriminalisasi, akan muncul dan lahir Tubagus Abdurrahman yang baru. Takbir. Takut, saudara. Berjuang. Orang koruptor kok berani di penjara? Masa kita bela agama nggak berani? Preman berani mati bela neraka, masa kita nggak berani bela surga?
rentenir berani mati bela neraka, rentenir berani mati bela iblis. Kenapa kita nggak berani mati bela Allah dan Rasulnya, saudara? Jangan. Yang penakut juga pasti mati, yang berani pasti mendingan mati, mendingan bela agama. Lu korupsi aja berani, kalau di penjara masa nggak berani bela agama di penjara? Bandar narkoba aja berani dihukum mati, masa lu bela agama nggak berani dihukum mati? Berani bela agama dihukum mati? Berani? 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 Giliran gua ditangkap lu bubar duluan. Islam KTP kan begitu. Kita bacakan suratul Fatihah ya. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah yang congek telinganya mudah-mudahan diberhentikan congeknya. Yang buta hatinya mudah-mudahan dibukakan hatinya oleh Allah. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah Allah senantiasa melindungi ulama-ulama kita. Allah lindungi keluarga kita. Allah berikan kemenangan Islam baik di Indonesia secara khusus maupun di dunia Islam. Al-Hadiniyah wa li kulli hatin sholihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Ring, ring, ring. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Demikian Ibu, Bapak, saudara-saudara sekalian, terima kasih kepada keluarga besar Bapak Sulaiman selaku salah satu pengurus Masjid Jami Nurul Fajri. Kurang lebih mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.